Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Rusdiana dari kelas Statistika B dengan NIM 02210414. Di sini, saya akan mencari tingkat bunga, tabel amortisasi, dan tabel dana pelunasan untuk sebuah motor Vino Sporty 125 seharga Rp22.845.000 dengan DP awalnya Rp2.300.000 yang pembayarannya diangsur selama 1 tahun atau 12 bulan dengan cicilan setiap bulan yaitu Rp2.261.000. Yang pertama yaitu menentukan tingkat bunga. Diketahui P yaitu Rp22.845.000 dikurang Rp2.300.000 sama dengan Rp20.545.000. A-nya yaitu cicilannya atau Rp2.261.000 dan N12. Pertama di sini kita menentukan tingkat awal, di mana saya memisalkan I1-nya sama dengan 1% atau sama dengan 0,01. P1 sama dengan A dikali 1 kurang PN di per I sama dengan Rp2.261.000 dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,01 dipangkat negatif 12 di per 0,01 dan hasilnya yaitu Rp25.447.730,17. Kedua, memisalkan I2. Di sini saya memisalkan I2 sama dengan 1,2% atau 0,012. Adapun rumusnya yaitu P2 sama dengan A dikali 1 kurang VN per I, di mana A sama dengan Rp2.261.000 dikali 1 dikurang dalam kurung 1 tambah 0,012 dipangkat negatif 12 di per 0,012 atau sama dengan didapat Rp25.129.081,55. Kemudian setelah menentukan I1 dan I2, setelah menentukan P1 dan P2, kemudian kita melakukan interpolasi linear dengan rumus I dikurang I2 di per I1 dikurang I2 sama dengan P dikurang P2 di per P1 dikurang P2. Di sini I2-nya yaitu 0,012, I1-nya 0,01, I2-nya 0, P-nya Rp20.545.000, P2-nya Rp25.129.081,55 dan P1-nya yaitu Rp25.447.730,17. Dimasukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan tingkat bunganya atau I sama dengan 0,0408. Setelah itu kita menentukan amortisasi. Untuk mencari amortisasi tabel, yang pertama yang dilakukan adalah mencari A12 atau anuitas 12. Kenapa 12? Karena saya menggunakan cicilan sebanyak 12 kali. Maka anuitas 12 sama dengan 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,0408 dipangkat negatif 12 di per 0,0408. Ini rumusnya untuk anuitas sama dengan VN. Maka di sini sama dengan 9,336765377. Setelah mendapat anuitasnya, kemudian kita mencari R. Adapun rumus R adalah P dibagi dengan anuitas. Maka di sini 20.545.000 dibagi 9,336765377, maka didapat 2.200.440,86 rupiah. Selanjutnya kita membuat tabel amortisasi. Di sini untuk jumlah pembayaran
Untuk durasinya ada sebanyak 12 karena ada 12 kali pembayaran. Jumlah pembayarannya yaitu R yang tadi didapat dimasukkan sampai di durasi ke-12, kemudian bunga yang dibayar rumusnya yaitu sisa pinjaman ini 20.545.000 dikali tingkat bunga atau yang tadi 0,0408 yang sudah dicari sebelumnya, maka didapat 837.661,0590. Selanjutnya untuk pokok yang dikembalikan. Ini rumusnya jumlah pembayaran dikurang bunga yang dibayar, maka menghasilkan 2.200.400,86 rupiah dikurang 837.661,0590, hasilnya yaitu 1.362.739,8010. Sisa pinjamannya didapat dari sisa pinjaman sebelumnya yaitu 20.545.000 dikurang pokok yang dikembalikan 1.362.739,8010, maka menghasilkan 19.182.260,1990. Juga sama dengan durasi kedua di mana jumlah pembayarannya tetap sama yaitu 2.200.400,86. Bunga yang dibayar yaitu sisa pinjaman di sini 19.182.260,1990 dikali dengan tingkat awal yaitu 0,0408, maka menghasilkan 782.099,4107. Yang kedua, pokok yang dikembalikan yaitu 19.182. Pokok yang dikembalikan yaitu 2.200.400,86 dikurang 782.099,4107, maka menghasilkan pokok pinjaman 1.418.301,4493. Adapun sisa pinjaman sebelumnya dikurang pokok yang dikembalikan, maka 19.182.260,1990 dikurang 1.418.301,4493, maka menghasilkan 17.763.958,7497. Sama dilakukan seperti perhitungan durasi 1 dan 2 untuk menghasilkan yang lain seperti yang ke-12, yaitu tetap jumlah pembayarannya 2.200.400,86. Bunga yang dibayar yaitu sisa pinjaman 2.092.894,3137 dikali tingkat bunganya 0,0408, maka menghasilkan 85.331,5195 dan pokok pinjamannya 2.200.400,86 dikurang 85.331,5195, maka pokok pinjamannya 2.115.069,3405 dan sisa pinjamannya didapat dari 2.092.894,3137 dikurang 2.115.060. Untuk sisa pinjamannya 2.092.894,31
2.894,3137 dikurang 2.115,069,3405 sama dengan ini ada sisanya untuk 22.000. Untuk dana pelunasan, pertama-tama kita menentukan P-nya dari ya 20.545.000, I-nya atau tingkat bunganya 0,0408, J atau I2 sama dengan 0,012. Kemudian ditentukan S anitas J. Dengan rumus I tambah J pangkat N dikurang 1 diper J, maka didapat 1 ditambah 0,012 di pangkat 11 diper 0,012 dan didapat 12,82455202. Kemudian menentukan D didapat dari P per S anitas J, maka didapat 20.545.000 diper 12,82455202. Itu sama dengan 1.602.5,28. Selanjutnya pembayaran, untuk menentukan pembayaran bunga. Pembayaran bunganya didapat dengan rumus P diper I atau 20.545.000 diper 0,0408 sama dengan 838.236. Maaf, udah keliru. Selanjutnya kita masuk pada tabel dana pelunasan. Yang pertama, pembayaran bunganya didapat dari yang telah kita cari sebelumnya, yaitu 838.236. Kemudian deposito dana pelunasan didapat dari D, yaitu 1.602.005,28. Bunga pelunasannya untuk durasi pertama 0. Jumlah dalam dana pelunasan didapat dari jumlah dana dalam dana pelunasan ditambah dengan deposito dana pelunasan ditambah dengan bunga pelunasan. Maka di sini 1.602.005,28 rupiah. Jumlah bersih pinjaman itu didapat dari 20.545.000 dikurang dengan 1.602.005,28, maka didapat 18.942.994,72. Yang kedua, pembayaran bunganya tetap sama, yaitu 838.236 rupiah. Deposito dana awalnya didapat tetap, yaitu 1.602.005,28. Bunga pelunasannya didapat dari J atau I2 dikali dengan jumlah dana dalam pelunasan. Jumlah dalam dana pelunasan ini diper maka dihasilkan 19.224,6 rupiah. Kemudian jumlah dalam dana pelunasan didapat dari dana sebelumnya 1.602.005,28 ditambah deposito dana pelunasan 1.602.005,28 ditambah dengan bunga pelunasan 19.224,06, maka didapat 3.223.234,62. Jumlah bersih pinjaman itu dari 20.545.000 dikurang 3.223.234,62, maka didapat 17.321.765,38.
Begitupun semua mengikuti cara durasi 1 dan 2. Dan ini contoh terakhir yaitu di 12, durasi 12 pembayaran bunganya tetap sama Rp838.236. Deposito dana pelunasannya juga tetap sama Rp1.602.005,28. Bunga pelunasannya dari J dikali dengan jumlah dana dalam pelunasan J 0,0408 dikali dengan dikali dengan 18.718.374,27, maka didapat 224.620,49. Kemudian jumlah dalam dana pelunasan didapat dari jumlah dana dalam pelunasan sebelumnya yaitu 18.718.374,27 ditambah dengan deposito dana pelunasan ditambah dengan bunga pelunasan, maka dihasilkan Rp20.545.004. Selanjutnya jumlah bersih pinjaman didapat dari 20.545.000 dikurang 20.545.004. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.